Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode riset akuntansi keperlakuan, di mana definisi riset adalah suatu pengamatan terhadap fakta identifikasi atas masalah dan usaha yang untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan. Nah, istilah riset ini merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena alami yang dengan dipandu oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena itu. Nah, di dalam slide ini, Buchley mengatakan bahwa riset merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Istilah riset sendiri merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari prinsip. Jika berbagai pernyataan tersebut dirangkum ke dalam riset akuntansi keperlakuan, maka riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu metode yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek perilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati, sempurna, yang berhubungan dengan masalah dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Oke, yang selanjutnya itu motivasi dan tujuan riset dan manfaat dan pentingnya riset itu sendiri. Nah, motivasi itu timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan keinginan. Motivasi ini biasanya dilakukan dari keinginan dirinya untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di lingkungannya. Nah, manfaat penting dari riset yaitu ada pada slide yang ketiga ini, yaitu memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan, membantu mengidentifikasi kesenjangan, dan yang terakhir untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi. Selanjutnya, memahami replikasi, mengenali masalah dan jenis masalah. Yang pertama yaitu memahami replikasi, yaitu menguji temuan umum riset. Nah, biasanya riset ini dilaporkan menghasilkan temuan dan bukti yang baru, yang berbeda dengan temuan sebelumnya, atau bertentangan dengan teori yang berterima umum. Nah, banyaknya riset replikasi tentunya sangat bermanfaat, karena temuan riset tersebut dapat membantu informasi kepada bukti-bukti baru dari riset tersebut. Nah, yang kedua, menguji validitas temuan dengan populasi yang berbeda. Nah, masalah utama riset keperlakuan ini adalah kecilnya jumlah sampel yang dipresentasikan dalam populasi. Nah, tanpa replikasi, peneliti tidak mampu menentukan derajat tingkat temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Nah, oleh karena itu, replikasi memberikan suatu alat yang sangat bernilai kepada peneliti untuk menentukan derajat tingkat temuan riset yang digenerasi dengan populasi yang berbeda. Yang ketiga, menguji kecenderungan perubahan waktu. Di sini banyaknya peneliti menghasilkan ilmu pengetahuan keperlakuan sebagian bergantung pada lingkungan di mana individu berfungsi. Nah, temuan atas sikap rasional ini dianggap valid pada 20 tahun yang lalu, kemudian tidak valid lagi saat ini. Riset ulang merupakan alat yang bermanfaat untuk menguji temuan terdahulu dan mengidentifikasi kecenderungannya. Nah, yang keempat, menguji temuan metodologi yang berbeda. Maksudnya, terdapat suatu kemungkinan yang diamati, yaitu biasanya penggunaan metodologi oleh peneliti dan bukan kebenaran hubungan di antara fenomena yang terjadi atau yang dipelajari. Kebenaran hubungan yang seharusnya muncul tanpa melihat adanya alat ukur dan metode yang digunakan sepanjang alasan penelitian valid dan tepat. Nah, replikasi sangat bermanfaat pada repetisi riset dengan metodologi yang berbeda. Kesimpulannya, replikasi memberikan banyak dasar kepada kita untuk menilai validasi dari temuan riset meskipun hanya satu riset yang tersedia.